Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya hari ini saya kedua kali ya Bapak Ibu sekalian bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka. Insyaallah Allah tambahkan rezeki kita, insyaallah Allah kurniakan kesehatan kepada kita, insyaallah Allah panjangkan usia kita. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda pejuang mujahid dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang kita harapkan nanti wasilahnya, yang kita harapkan nanti doa beliau diizinkan kita masuk ke surga sebagai umatnya. Kesempatan ini melanjutkan kajian yang kemarin. Kalau kemarin secara umum saya menyampaikan sedikit banyak teori tentang terapi ya, kali ini masuk materi yang lebih dalam, yaitu tentang bagaimana terapi ini dengan izin Allah bisa mengatasi masalah-masalah emergensi. Kalau penyakit-penyakit demam berdarah ibu bapak insyaallah ya, totok punggung pagi masih demam dia, totok lagi siang masih demam dia, totok lagi sore, insyaallah besok sudah segar anak kita. Bagaimana dengan ilmu yang mudah ini ya, Allah mengizinkan kita untuk menolong, membantu terutama masyarakat jemaah kita ya, yang mengalami penyakit-penyakit emergensi. Seperti apa? Serangan jantung. Kematian tertinggi hari ini bukan serangan jantung, ternyata kematian tertinggi dari stroke ya, pada saat ini kematian tertinggi itu dari stroke, serangan stroke. Kedua baru jantung. Dulu jantung ya, dulu awal itu kematian tertinggi dari penyakit jantung. Tapi tahun ini ternyata dari stroke. Entah pengaruh ekonomi atau pengaruh politik. Saya berkali-kali Bu, Pak, masuk ruang ICU. Saya sebutkan rumah sakitnya di Mitra Bekasi Timur. Itu pasien saya 3 bulan koma. Matanya melotot. Ya, sampai begitu sopir jemput saya, Ustadz, saya ingin ketemu majikan saya ya di ruang ICU. Saya kaget begitu dapati dia matanya melotot, 3 bulan melotot. Ya, bayar tidak Bu melotot di rumah sakit? Bayar Pak. Melotot di rumah sakit 3 bulan habis 2,5 miliar. Ya, kita sebaiknya melotot di rumah saja. Kalau perlu tidak perlu melotot Bu ya. 2,5 miliar ya. Saya lihat obatnya itu 22 jenis obat, 22 jenis obat yang berbeda dan hampir semuanya paten. Lalu saya tanya sama istrinya, bagaimana ibu sudah 3 bulan di rumah sakit, adakah perkembangan? Tidak ada Ustaz. Langsung bawa pulang saya bilang. Hari itu juga dibawa pulang. Subhanallah. Ya. Saya total di rumahnya seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, mulai matanya bisa berkedip, mulai dia bisa makan pisang ya, alhamdulillah ada kemajuan yang signifikan. Jadi dengan izin Allah, totok punggung ini bisa mengatasi masalah itu. Bahkan di Sulawesi Selatan itu salah satu anggota kita, Pak Fitri Maswira, Angkatan Udara aktif ya, beliau kena stroke. Sore itu beliau kena stroke, teman-temannya panggil ambulans ya, ambulans datang ke rumah beliau. Lalu di dalam mobil ambulan itu istrinya menotok beliau di dalam ambulan, ditotok oleh istrinya ya, karena istrinya juga sudah belajar totok punggung. Pas sampai rumah sakit dengan izin Allah, awalnya tidak bisa bergerak, separuh badannya lumpuh ya. Pas ambulans sampai rumah sakit ya, selesai, totoknya pun selesai, maka dengan izin Allah beliau normal kembali. Tapi tetap ustaz saya dirawat, tidak enak sama yang panggil ambulans.
Masa langsung balik lagi? Ya. Jadi dalam perjalanan itu ditotok. Subhanallah, punggungnya. Ya. Pas sampai rumah sakit normal kembali Ustaz. Itu kata istrinya, Ustaz, untuk kedua kalinya saya semakin yakin dengan izin Allah totok punggung bisa mengatasi masalah emergency. Karena masalah pertama beliau harus di bypass. Alhamdulillah tidak jadi di bypass. Yang kedua beliau kena stroke, alhamdulillah dengan izin Allah. Begitu masuk ambulan ditotok selama perjalanan sampai rumah sakit dengan izin Allah normal kembali. Ya. Jadi untuk penyakit stroke, ibu bapak sekalian, begitu kena stroke cepat-cepat langsung totok punggungnya. Insya Allah dalam waktu 1 jam saja bisa normal kembali. Pasien saya masuk klinik saya, ya kondisi badannya tidak bisa bergerak separuhnya, bahkan bicara pun tidak bisa. Bicara pun tidak bisa. Dia minta sesuatu, dia tulis dengan tangan kirinya, dikasih ke istrinya. Ya, saya totok 1 kali hari itu dengan izin Allah langsung bisa bergerak tangannya, langsung bisa jalan normal kembali, langsung bisa dengan izin Allah bicara kembali. Ya. Jadi ini sangat cepat reaksinya untuk masalah-masalah emergency. Masuk lagi saya ke rumah sakit Mitra Mitra Cibubur, Jakarta Timur. 2 bulan pasien saya koma. Kalau ini agak murah, 2 bulan habis 600 juta. Agak murah Bu ya. Mahal Bu, mahal. Tapi agak murah Bu, 600 juta. Kalau tadi 2,5 miliar. Ya. Saya masuk ruang ICU. Gimana Ibu? Sudah 2 bulan Bapak dirawat di rumah sakit, tidak ada perkembangan Ustaz. Bawa pulang. Subhanallah. Totok lagi seminggu 3 kali dengan izin Allah, dicek lab lagi normal semua. Tidak lagi minum obat kimia. Ya. Jadi berkali-kali saya masuk ruang ICU dengan izin Allah mengatasi masalah-masalah itu. Masuk lagi rumah sakit Premier Hospital, itu Premier Hospital di Bintaro, ya. Berapa hari pasien kita koma, ibu-ibu, kata dokternya, bawa pulanglah ibu kalian. Kami sudah tidak mampu lagi. Kondisi jantungnya bermasalah, koma juga, coba bayangkan. Di MRI banyak garis hitam pembuluh darah yang tersumbat. Ya. Di MRI itu hasilnya banyak penyumbatan di pembuluh darah di otaknya. Jadi stroke itu penyumbatan pembuluh darah di otak. Di MRI itu banyak garis hitam pembuluh darah di otaknya. Koma pasien kita. Ya. Dijemput saya Pak. Setiap habis asar selesai praktek dijemput sama anaknya. Dari Bekasi ke Bintaro lumayan jauh. Ya, apalagi Jakarta macetnya luar biasa. Jakarta Ibu kalau pagi hari itu Pak, mohon maaf 5 km saja kita butuh waktu 2 jam. Gak bergerak di tol itu. Ya. Dia sore dijemput saya, maghrib sampai Bintaro, masuk ruang ICU, saya totok ibunya. Belum sadar. Hari kedua dijemput lagi saya, ya. Totok lagi hari kedua, belum sadar juga. Hari ketiga dijemput lagi saya, totok lagi hari ketiga, belum sadar juga. Hari keempat dengan izin Allah, saya datang hari kelima, ternyata ibunya sudah sadar dan sudah dipindah ke ruang perawatan. Ya. Kebesaran Allah. Di MRI lagi, ya, di foto MRI lagi ternyata dengan izin Allah penyumbatan pembuluh darah di otaknya sudah jauh berkurang. Silakan dicek lab, silakan di MRI, silakan di scan karena kita tidak bertentangan dengan medis. Kita tidak anti medis ya. Silakan mau dicek lab lagi silakan, ya. Artinya apa? Ketika penyumbatan di otak, sumber masalahnya bukan di otak. Sama ketika sakit kepala, sumber masalahnya bukan di kepala, tidak lancar darah ke kepala, ya. Awalnya apa? Penyempitan pembuluh darah di otak itu disebabkan oleh penyumbatan di punggung, tidak lancar darah ke otak. Begitu kita totok darahnya lancar lagi, maka darah itu akan menyetimlah, ya, dibawa semua ke seluruh tubuh sampai ke otak, pelan-pelan penyumbatan di otaknya terkikis, ya. Jadi tidak perlu dicuci otaknya. Ya, cuci otak berapa Ibu? 90 juta Pak. Dan antri. Ya. 90 juta dan antri. Jadi kalau darah lancar itu otomatis stres dia pompa, jantung pompa itu sampai ke atas ke otak, itu pelan-pelan terkikis penyempitan di otaknya.
Kalau darah terhambat di punggungnya, dia pompa, nggak sampai ke otaknya, penyempitan di otak tetap terjadi. Ya, ini logika sederhana. Ya, jadi nggak perlu dicuci otaknya. Pasien saya di angkatan udara, Ustadz sudah cuci otak paman saya, tapi kok nggak ada perubahan ya? Ya nggak ada perubahan. Ya sudah, kita coba totok. Ya, dia jemput saya totoklah pamannya. Dengan izin Allah sudah bisa Ustadz jalan pakai tongkat. Alhamdulillah. Ya, penyumbatan di punggung itu pusat lalu lintas darah. Tidak lancar di otak, penyempitan pembuluh di otak. Ya, tidak lancar ke tangan, bangun tidur tangan kita pegal-pegal dan sakit. Tidak lancar ke kaki, bangun tidur kaki kita ya tumit kita sakit untuk melangkah. Ya, sumbernya di mana? Di punggung kita. Ya, jadi untuk emergency totok punggung sangat cepat mengatasi itu insyaallah. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang stroke, ya tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Nanti rumah sakit sepi Ustaz. Kalau ada dokter di sini, insya Allah kita bisa kerjasama. Dokter sebagai konsultan, ya. Dokter sebagai konsultan, dia memeriksa pasiennya kan. Kita menotok, silakan periksa ke dokter, periksa lagi. Oh, sudah bagus tensinya, ya kan? Nah, kita yang menotok, bagaimana jantungnya dicek lagi. Dokter sebagai konsultan kita kerjasama. Bahkan di Malang itu beberapa puskesmas sudah ada alternatif komplementer terapi totok punggung. Karena kuliah umum kemarin saya isi di Poltekkes Malang, ya. Sebelum kesini kemarin tuh ya Ustaz ya, itu saya isi Poltekkes Malang kajian kuliah umumnya. Jadi di sana sudah diterapkan sebagai mata kuliah untuk para perawatnya. Jadi kalau perawat bisa totok punggung Ustaz, itu subhanallah, ya. Ketika sesak pasiennya dia totok jantungnya kan, titik jantung, tidak jadi pasang ring. Dokternya tidak jadi dapat uang. Ya. Jadi untuk masalah stroke subhanallah ya, itu insyaallah bisa diatasi dengan totok punggung. Nah, kalau bisa nanti kita praktekkan ya, karena saya langsung pulang juga nanti ya. Paling tidak 1-2 orang nanti untuk bahan praktek jantung dan stroke. Yang kedua yang paling mematikan, tingkat kematian tertinggi jantung. Kalau yang paling mematikan serangan jantung ya. Tapi tingkat kematian tertinggi sekarang jantung sesudah stroke. Kalau stroke Pak, itu bisa 6 jam dia ada waktu. Yang itu injurinya itu ya cepat-cepat sebelum 6 jam, totok buru-buru. Ya. Kalau jantung hanya 10 sampai 15 menit. Lebih cepat lagi waktunya, lebih emergency, ya. Lo orang nggak bisa bernapas. Saya baca di WA, kalau serangan jantung suruh tarik napas yang dalam. Saya bilang itu salah besar. Orang serangan jantung, dia tarik napas sedikit seperti disayat-sayat dadanya. Ya, waktu pasien kita serangan jantung apa dia bilang? Saya lebih baik tidak bernapas. Subhanallah. Kenapa Pak tidak bernapas? Dia tarik napas sedikit seperti dipotong-potong dada dia. Dia lebih nyaman memilih kematian. Ya, seperti di Bandung seorang kakek antar cucunya ke sekolah, tek serangan jantung dia. Dia pinggirkan mobilnya, meninggal dia di pinggir jalan itu. Berapa lama kira-kira? 10 sampai 15 menit. Ya. Jadi kalau ada jemaah, mudah-mudahan tidak ada ibu bapak ya. Kalau ada jemaah serangan jantung, cepat-cepat langsung totok. Jangan WA ke saya. Ustadz, ini ada jemaah unmu dada kirinya sakit. WA-nya saya belum jawab, jawabnya nanti sore. Oh, itu serangan jantung. Tekan tengkuknya, lalu tekan totok belikat kirinya. Ustadz jawab lagi, sudah dimakamkan Ustadz. Waktu kita hanya 15 menit saja. Ya. Jadi jemaah Muhammadiyah ini, pengajian ini wajib bisa totok punggung. Kenapa? Ketika serangan jantung, cepat-cepat tengkuknya, lalu belikat kirinya, bukan ditekan dadanya. Silakan nih mau dicoba, tekan dada atau totok punggung, silakan mau dicoba. Ya, saya pernah masuk rumah sakit Harapan Kita, ruang ICU. Ya, jam 9 malam Bu, Pak ditelepon oleh pasien saya. Masuk malam langsung saya berangkat dari Bekasi, Harapan Kita 1 jam kira-kira, sudah agak lengang jalan raya itu. Jam 10 sampai sana, langsung lantai 3, ingat betul saya, belok kanan ruang ICU. Bed pertama itu pasien saya sebelah kiri, langsung kita tutup hordeng, ya, langsung totok buru-buru. Ya, 1 jam kira-kira,
Besok pagi dicek lab lagi, subhanallah tensinya normal, detak jantung normal, tidak jadi pasang ring. Ya. Jadi untuk serangan jantung bukan ditekan dadanya ternyata. Untuk serangan jantung totok belikat kirinya. Ini kalau pelatihan saya kasih slide-nya tuh. Nah, ini mungkin nanti ke depan ada slide Ustadz ya. Jadi jemaah bisa lihat bagaimana kita praktekkan gitu ya. Insyaallah diakomodasikan nanti ada layar ya. Jadi bisa kelihatan titiknya yang mana. Gampangnya entongan lah itu. Samping entong-entong itu ya, sebelah kiri itu. Coba ibu bapak pegang temannya belikat kirinya itu, mohon maaf. Jantungnya ada enggak? Oh, ada Ustaz jantungnya. Ya. Lalu getarkan, tekan getarkan tuh. Belikat kirinya tuh, ya. Enak, Pak? Enak, Bu? Enak. Ya. Belikat kiri tekan getarkan, cari perlemakan. Saya bisa mendeteksi, Pak. Kita bisa mendeteksi setebal apa perlemakannya. Ya, kalau kita buka baju, kita trek, ya, kita urut dia, trek ada penyumbatan lemak, itu yang kita urai. Ya. Setebal lemak itu yang harus diurai. Itu kan tumpukan lemak yang berpuluh-puluh tahun kita tumpuk di punggung kita. Ya, puluhan tahun itu. Ya. Jadi nggak perlu pasang ring. Enak Ustaz ya? Ya. Yang notok tidak enak. Ditotong enak Bu. Saya tiap hari Pak ditotong Pak sama anak buah kalau di klinik tuh ya tiap hari Pak. Loh, lantai rumah kita kan setiap hari harus disapu ya. Lantai rumah kita setiap hari harus disapu. Punggung kita kan seperti lantai, tidak disapu dia tebal tidak debunya Pak? Tebal debunya. Punggung kita tiap hari kita makan, kolesterol sedikit-sedikit disimpan di punggung, tebal nggak lama-lama Bu? Tebal. Ya. Disapu setiap hari, makin sehat. Jadi nggak ada pantangan totok punggung berapa kali, tidak ada. Mau 10 kali lantai yang tebal tadi disapu boleh tidak? Boleh. Totok punggung pun begitu Pak, mau 10 kali sehari tidak masalah. Masalahnya yang notok siapa? Nah, itu masalahnya. Ya. Alhamdulillah Ustaz sudah dipraktekkan sama istrinya Ustaz ya, subhanallah. Ya. Jadi itulah bukti cinta suami pada istri, subhanallah. Ya. Istrinya pun ketika suaminya sakit, ya, totok suaminya. Tapi sebaiknya istri notok anak Pak ya. Istri notok anak kenapa? Karena tenaga ibu-ibu tidak terlalu kuat. Ya. Nah, ini bagus Ustaz nih notok istri, subhanallah ya. Nah, suami notok ibu, notok istri. Suaminya oh gantian. Enggak, yang bagus kan tenaga ibu untuk anak-anak ya kan? Bisa. Tenaga bapak-bapak untuk notok ibu-ibu. Bapak-bapak hubungi security terdekat. Cari yang badannya besar, dilatih ya. Jadi saling kita membantu. Untuk jantung tidak perlu pasang ring, tidak perlu di bypass. Nanti ada sakit jantung yang sudah minum obat jantung mau pasang ring, silakan maju nanti nih di akhir acara Pak ya, insyaallah ya. Mungkin 10 menit sebelum jam 7 ya. Nanti kita coba praktekkan yang sakit jantung, yang sudah minum obat jantung setiap hari, kalau bisa tuh. Kalau bisa yang lagi serangan jantung, nah, nggak ada Ustaz lagi serangan jantung. Mudah-mudahan tidak ada lah ya. Nah, kita praktekkan nanti insyaallah ya. Jadi yang kedua yang paling mematikan, tingkat kematian tertinggi sakit jantung. Masalahnya ibu bapak sekalian, bukan kita pasang ring 300 juta, bypass 300 juta, pasang ring 150 juta, bukan itu masalahnya. Masalahnya disinyalir ahli jantung seluruh dunia. Mudah-mudahan saya tidak betul. Disinyalir apa? Ahli jantung seluruh dunia berkumpulnya di Israel. Itu disinyalir. Semoga saya salah. Ya. Jika itu betul berarti apa? Berarti kalau kita pasang ring, kita bypass jantung, kemana larinya uang kita? Ke Yahudi. Ya. Maka dengan ilmu yang mudah ini umat Islam bisa terbebas dari penjajahan, dari dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Sederhana Ustaz, sederhana, diual-ual doang. Ya. Lo pilot Batik Air Pak, pilot Sriwijaya Air, beberapa pilot itu, ya. Ada pilot Batik Air 3 titik penyumbatan.
ya, totok setiap hari selama 40 kali, dicek lab lagi, bersih sama sekali, tidak ada penyumbatan, tidak jadi pasang ring. Ya. Ada lagi pilot Sriwijaya Air, ya, penyumbatannya begitu banyak, harus di bypass, ya. Totok setiap hari 2 kali Pak, dia datang ke klinik kita, pagi ditotok, siang ditotok lagi, 2 kali sehari. Ya. Tadi kan debu yang tebal kan, boleh disapu setiap hari kan, ya, sehari 2 kali totok, 30 kali kira-kira dia masuk ruang operasi. Dari banyak penyumbatan, tinggal 1 penyumbatan. Tapi kata dokter Dishub, Bapak harus di bypass, karena 1 penyumbatannya itu 100%. Dari banyak penyumbatan awalnya ditotok setiap hari, tinggal 1 penyumbatan tapi 100%. Jadi bagaimana dok? Harus tetap di bypass, ya, harus tetap di bypass. Dia cek lagi keharapan kita, ya, di kateterisasi lagi, tes tembak lagi tuh, ya, itu subhanallah ternyata nggak perlu di bypass. Ya, dilihat videonya Pak, ya, banyak pembuluh darah baru yang muncul. Misalkan ini selang, ya, mampet di sini, ini ada muncul dari samping kanan kirinya menyeplai ke saluran yang tersumbat tadi. Ini kebesaran Allah. Apa kata dokter harapan kita? Pak, ini luar biasa. Sudah terjadi muncul pembuluh darah baru menyeplai ke saluran yang tersumbat tadi. Jadi bagaimana dok? Di bypass? Tidak perlu di bypass. Ini kebesaran Allah Pak. Ya, ini kejadian saya baru kali ini saya saksikan ini, ya. Sudah terjadi natural bypass. Ya. Baru kali itu kita temukan ada pasien yang melakukan sendiri bypass di tubuhnya sendiri, subhanallah. Ya. Jadi intinya apa? Intinya tubuh kita itu sangat cerdas, bisa mengatasi masalahnya sendiri, Pak. Ya, begitu kita totok darahnya lancar, subhanallah, muncul pembuluh darah baru menyeplai ke saluran yang tersumbat tadi. Jadi tidak perlu di bypass. Bayangkan Ibu, bypass berapa juta? 300 juta. Kalau beliau gratis lah, ya, 300 juta untuk bypass itu. Jadi tidak perlu di bypass, sudah terjadi natural bypass. Jadi ibu bapak, mungkin orang tua kita, mungkin kita sendiri yang harus pasang ring, ya, harus di bypass, maka dengan izin Allah bisa diatasi dengan totok punggung, insya Allah. Ya, bisa diatasi dengan totok punggung. Walaupun jantung genetik bawaan sejak lahir itu ada masalah di punggungnya. Menurut dokter Ustadz, jantung genetik tidak bisa disembuhkan. Bisa insya Allah. Ya. Jadi kalau ada anak bapak ibu jantung genetik bocor jantungnya, itu pasti berbeda belikat kirinya, titik jantungnya dengan anak yang normal jantungnya. Ya. Jadi anak yang jantungnya bocor ibu bapak sekalian, belikat kirinya berbeda dengan anak yang jantungnya normal. Silakan dibuktikan. Ya. Jadi tidak perlu pasang ring, tidak perlu di bypass. Bahkan ibu bapak sekalian, terkadang jantung bocor itu merupakan cara Allah untuk membuat makhluk itu tetap survive. Kemarin ada pasien dari Ponorogo juga itu, subhanallah, ke Jakarta, Bekasi. Mungkin beliau ada di sini. Anak beliau jantungnya bocor, temannya jantungnya bocor juga. Ya, temannya ini dioperasi dokter, ya. Begitu dioperasi Pak, ternyata tidak ada saluran dari paru-paru ke jantung. Jadi jantung bocor itu cara dia untuk bertahan hidup, ternyata meninggal akhirnya di meja operasi. Harusnya tidak perlu dioperasi, jantungnya bocor itu memang cara tubuh dia bertahan survive. Dokternya kaget, ternyata memang bocornya memang harus bocor gitu. Ya, kalau nggak bocor dia malah mati. Ini kebesaran Allah. Ini kelainan mungkin ya. Jadi jantungnya bocor sejak lahir, memang itu cara Allah untuk membuat dia tetap hidup. Menurut dokter harus ditambal jantungnya bocor. Begitu dia bedah ternyata nggak ada saluran dari paru-paru ke jantung. Wah, ini ternyata memang cara tubuh dia untuk bertahan hidup. Malah meninggal dia bedah. Subhanallah. Ya, kita tangani yang jantungnya bocor Pak, insya Allah sudah normal kembali. Ya, jadi untuk kasus jantung dan sebagainya tadi yang emergency insya Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Ya.
Yang ketiga, apalagi kasus emergensi? Banyak Pak, gegar otak. Mana mungkin Ustaz orang kena bentur kepalanya, ya kan, ditotok punggungnya. Kan nggak mungkin menurut kita. Kejadian di Sangatta, Kalimantan Timur. Saya kasih pelatihan di KPC, Kaltim Primakol, ya. Itu waktu pagi dia sama temannya naik motor, ngebut Pak. Pagi-pagi subuh-subuh dia buru-buru naik motor dengan temannya, jatuh dia. Ya, kena bentur batu, masuk batu di kepalanya ini, tembus di sini Pak. Langsung melotot itu temannya, melotot Pak, mendelik lah orang bilang itu ya, kena bentur batu, masuk batu, langsung dia mendelik. Dia lagi nyetir motor, lihat temannya jatuh, panik tidak kira-kira Pak? Subuh-subuh belum ada orang, ya, temannya jatuh kena batu, langsung mendelik gitu, ya, langsung cepat-cepat dia berteriak minta tolong sambil dia totok, tolong, 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 ya, pagi-pagi Pak, gelap-gelap dia totok, tolong, tolong, tolong. Subhanallah, begitu ditotok punggungnya, langsung matanya normal kembali, ya. Tapi batunya nggak bisa ditotok punggungnya, batunya lompat, batunya harus dioperasi, diambil, dibawa ke rumah sakit oleh masyarakat pada saat itu, langsung diperban, ya, dijahit dan sebagainya. Pagi-pagi dia betulin pompa air, temannya langsung datang bantuin dia betulin pompa air dalam kondisi diperban. Subhanallah, ya. Jadi untuk kasus emergensi benturan gegar otak pun bisa. Bahkan di Jakarta itu ada pembangunan becak kayu Bapak Ibu, Bekasi Cawang Kampung Melayu, flyover itu banyak tiang pancang, jalan berlubang, ya, banyak pengendara motor yang terjatuh. Sore hari ada yang terjatuh, dia ngebut jatuh Pak, Bu, terus kena bentur kepalanya, koma, ya, dianggap sudah mati oleh masyarakat, ditutupi koran dan daun pisang. Berarti sama Pak di sini juga ya. Kalau dianggap sudah mati, tutupi koran dan daun pisang. Masyarakat tidak ada yang berani menolong. Takut dijadikan saksi paling tidak. Pak, jangan Pak, nanti Pak disangkain karena Bapak gitu, ya. Teman kita dari Cipinang, dia Hidayatullah majalah itu, pulang ke Bekasi, dia lihat Pak, ya, dia buka koran dan daun pisang itu, ya, dia cek nadinya, ternyata masih hidup. Subhanallah, cepat-cepat dia totok punggungnya, muntah, keluar darah dari mulutnya, gumpalan-gumpalan darah yang kental-kental itu dari hidungnya, dari mulutnya, dan sedikit dari telinganya. Totok lagi, muntah lagi, dia langsung sadar. Pengendara motor tadi sadar Pak, bingung dia, mana motor saya, kirain terima kasih, motornya dulu dipikirin Pak, mana motor saya, barangkali motornya belum lunas. Jadi motor angsuran ya, yang dominan di otaknya itu. Begitu sadar, mana motor saya, ini Pak kunci motornya, ini helm Bapak, langsung dia jalan. Subhanallah, tanpa terima kasih Pak, dan belum bayar juga. Nggak pernah kita berpikir dapat uang seperti itu Pak ya, nggak pernah. Itulah fungsinya kita menolong orang, ya. Yakin kita Pak, kalau nolong orang pasti dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Jadi untuk kasus emergensi gegar otak sekalipun, dengan izin Allah totok punggung bisa mengatasi itu. Jadi tenang kita Pak. Seorang ibu anaknya jatuh, Ustadz, anaknya itu diri di kursi makan, ya, lalu jatuh ke belakang, berdiri di kursi makan, kursinya jatuh ke belakang. Kena bentur apanya? Kena bentur kepalanya. Ibu kondisi kayak gitu, lihat kayak gitu Bapak, panik nggak kira-kira? Ya, SMS ke saya, Ustadz anak saya jatuh, duduk di kursi makan lalu jatuh ke belakang. Cepat Bu totok tengkuknya, cepat Bu bahu belikat kirinya, cepat Bu tekan ginjalnya, muntah darah. Ya, habis itu dia SMS lagi, Ustadz muntah darah. Saya bilang alhamdulillah. Dia kaget, kok alhamdulillah? Ya betul Bu, berarti pendarahan di otaknya sudah keluar, tidak perlu lagi dibedah, ya kan? Ternyata tubuh kita punya cara untuk mengeluarkan pendarahan di otak, punya, ya, cerdas Bu, tubuh kita tuh cerdas gitu, ya, hampir tidak perlu intervensi dari luar, seolah-olah begitu, ya. Totok lagi sampai sore, bagaimana Ustaz masih pusing, totok lagi Bu, agak sedikit ke bahunya, totok lagi Bu, terus
Sore baru dia SMS, alhamdulillah Ustaz, sudah enteng kepalanya, sudah bisa makan lagi dia. Subhanallah, dari pagi sampai sore Pak, yang mengatasi ibunya sendiri, ya. Maka wajib keluarga muslim satu orang bisa totok punggung insyaallah. Ketika demam berdarah, ibu bapak nggak usah khawatir, di rumah saja totok Pak insyaallah. Kita ke rumah sakit antri, apalagi mohon maaf BPJS Pak, ya. Terkadang kita tidak dilayani, layani setengah hati. BPJS bikin pasien jadi stres. Berdoa kita pada Allah, ya Allah jangan kau turunkan rezeki buat hamba, teman hamba jemaah Unmuh Ponorogo di rumah sakit ya Allah, ya. Jangan turunkan rezeki di rumah sakit. Ibu bapak doa begitu ya, nanti rumah sakit Muhammadiyah sepi Ustaz. Rame yang lain lah, jangan kita. Diajarkan ini Pak insyaallah ibu ya, diajarkan, dipelajari. Ada video saya di YouTube banyak tuh insyaallah ya, bagaimana general treatment Pak ya ibu ya, dipraktekkan. Bahkan Sulawesi Selatan Pak, seorang ibu 19 tahun stroke, 19 tahun stroke, tidak berdaya di tempat tidurnya. Anaknya lihat YouTube, dia praktekkan kepada ibunya yang tidak bisa komunikasi, tidak bisa bicara, sudah hilang konsentrasinya, tidak berdaya di tempat tidurnya. Ditotok Pak sama anaknya setiap hari. Ustaz, saya totok ibu saya. Subhanallah, bakti anak terhadap ibunya. Sekarang ibunya sudah bisa duduk, sudah bisa bicara. Waktu saya pelatihan di Makassar, isi di sana, dia menangis ibu, ya. Apa dia cerita? Ustaz, saya belum pernah ketemu Ustaz, subhanallah, tapi saya banyak lihat YouTube, saya praktekkan untuk ibu saya. Sekarang ibu saya sudah bisa duduk dan bisa bicara, bisa ngobrol kembali dengan saya, subhanallah. Habis itu nggak bisa bicara lagi dia Pak, menangis menetes air matanya, ya. Jadi totok punggung itu ilmu yang sangat mudah. Saking mudahnya saya bilang anak kelas 1 SD pun bisa. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada salah totok, tidak ada salah totok. Selagi di punggung aman insya Allah, kebaikan semua di punggung kita, ya. Ibu uwal-uwal aja Bu tuh, unyel-unyel aja semuanya kalau lagi panik, anaknya panas badannya kan, udah uwal-uwal aja semua itu. Kata Ustadz nggak ada salah, terbukti Pak, ya. Ada seorang ibu, anaknya itu sejak lahir pilek, sejak lahir Pak, anaknya itu pilek, hidungnya mampet sejak lahir Bu, ya. Lalu itu Pak, matanya merah karena ternyata kelenjarnya itu menekan saraf matanya sejak lahir. Dioperasi sama dokter, ternyata selemnya itu, lendirnya itu, ya, di kelenjarnya itu lendirnya seperti lem ibon. Pantas setiap hari pilek terus, mampet terus hidungnya. Ternyata cairan itu, ya, kalau kita kan mohon maaf ingus atau apa itu ya, itu sudah seperti lem ibon itu di kelenjarnya itu, di jaringannya itu, ya. 3 bulan habis operasi normal dia. Habis itu kembali pilek lagi, matanya merah lagi. Ibunya ikut pelatihan totok punggung Pak. Kata Ustadz tidak ada salah, maka anak saya totok setiap hari. Subhanallah, sekarang hidungnya sudah longgar, matanya pun tidak merah lagi, normal Pak. Ya, tidak ada salah ibu untuk totok punggung, kecuali ibu lagi notok ngantuk ibunya karena kepala suami. Itu salah. Ya, selagi di punggung, kebaikan semua di punggung kita, aman insya Allah. Punggung itu pusat masuknya energi Pak. Jadi kalau banyak itu lemak di punggung kita, otomatis kita cepat ngantuk, cepat lelah, karena energi tidak masuk, ya. Jadi totoklah setiap hari, seger, normal. Cek lab lagi, gula darah, kolesterol, asam urat, cek lab lagi silakan, normal insya Allah, ya. Apa tadi yang ketiga ibu emergensinya? Gegar otak. Yang keempat, kejang-kejang. Bisa Bu, bisa Pak. Anak bapak kejang-kejang, tahu saja Pak, tekan ginjalnya, ya. Untuk meredakan kejangnya, tekan ginjalnya. Saya punya pasien, kalau dia batuk pilek, demam badannya kan, kejang-kejang dia kan, badannya panas, kejang-kejang kan, berarti tekan ginjalnya. Lalu paru-parunya, karena demam batuk pilek, paru-parunya. Lalu apa lagi? Titik jantungnya yang ke otaknya. Biar tidak kejang-kejang lagi, silakan EEG lagi, ya. EEG kan untuk melihat perkembangan di otaknya kan. Oh iya, udah bagus Ustaz hasil EEG-nya, sudah nggak kejang lagi anak saya. Sinkron.
antara kondisi anak kita dengan hasil labnya sinkron insya Allah. Ada dari Lampung pasien saya, ibu, ini aneh penyakitnya. Ustadz, si Aisyah 1 tahun umurnya, setiap tanggung bulan kejang-kejang. Bener bu, ini ya, anak bayi pak, setiap tanggung bulan kejang-kejang. Saya bilang biasanya setiap tanggung bulan kejang-kejang ibu-ibu, tapi ini anak bayi pak, ya. Saya tontonlah punggungnya itu, saya bilang, bu jangan pulang ke Lampung dulu sebelum tanggung bulan selesai, ya. Alhamdulillah pak, tidak kejang-kejang lagi. Ada remaja putri setiap datang bulan head kejang-kejang, ada tidak? Ya. Jadi tekan titik ginjalnya. Ketika kejang-kejang tekan titik ginjalnya, ya. Baru titik jantungnya pelan-pelan, belikat kiri, lalu belikat kanan, lalu tengkuknya, tekan lagi ginjalnya. Alhamdulillah reda. Tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Bahkan saya sarankan jangan pernah dibawa ke rumah sakit kalau anak kita kejang-kejang dan koma, ya. Ini pak, saya 100% menemukan bu, mohon maaf, ketika anak kejang-kejang dan koma dibawa ke rumah sakit, begitu sadar 100% cacat. Saya tidak tahu, mungkin nanti dokter bisa menjelaskan, ya, karena kapasitas saya tidak cukup untuk menjelaskan secara medis, ya. Itu kenapa, ya, saya temukan banyak pasien kita, ibu bagaimana awalnya? Anak saya Ustaz normal, 1 tahun normal, tapi waktu usia itu dia kejang-kejang dan koma, kami bawa ke rumah sakit, 2-3 hari dirawat, sesudahnya dia sadar cacat. Silakan bapak cari nanti, ya, bapak riset, silakan, ya. Saya menemukan itu di lapangan, saya tidak tahu kenapa, ya. Jadi kalau kejang-kejang dan koma jangan dibawa ke rumah sakit, tekan titik apa tadi? Ginjalnya. Saya pak masuk ruang ICU juga, ditelepon jam 3 pagi oleh seorang ibu. Jam 3 pagi seorang ibu telepon saya pak, bayangkan, anaknya sudah berapa hari koma, kejang-kejang awalnya masuk ruang ICU Rumah Sakit Ananda Bekasi. Jam 3 pagi ditelepon saya, dijemput oleh suaminya. Saya masuk ruang ICU, bapak siapa? Tidak boleh masuk ruang ICU, dicegah sama dokternya. Lalu saya ayahnya, ayo Ustadz masuk, dia peluk anaknya, ayo nak kamu bisa nak, menangislah dia kan, ayo nak kamu bisa nak. Saya totoklah punggungnya, anaknya dipelukan ayahnya itu bu, ya. Hari itu juga dengan izin Allah anaknya sadar dan tidak cacat, ya. Jadi tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Bahkan kejadian di pesawat itu Dr. Hendrik dari Jawa Timur tuh, ya. Dr. Hendrik dari Jawa Timur naik pesawat dari Belanda, ya, sampai di pesawat itu seorang penumpang di sebelahnya itu kejang-kejang. Bayangkan, ibu naik pesawat, bapak naik pesawat, di sebelah bapak kejang-kejang, panik tidak? Menggelepar-gelepar, teriak nggak, kan orang kejang-kejang kayak gitu kan, orang yang epilepsi kan, ya, menggelepar-gelepar tidak karuan, sampai kena pukul Dr. Hendrik di sebelahnya. Penumpang semua panik, ya. Lalu Dr. Hendrik berdiri, saya dokter, subhanallah, ya. Penumpang tenang tidak bu? Pak, penumpang tenang karena ada dokter, tapi jangan bapak bilang saya tukang totok. Pilot pun lompat dari pesawat, ya. Langsung beliau kendorkan dasinya, beliau buka bajunya, ya, beliau pasang masker, tret, ya kan, tret, dia pasang, dia baca Al-Fatihah, dia pasrah pada Allah, ya. Jadi untuk kasus emergensi yang pertama apa ibu bapak? Pasrah pada Allah. Itu kasus yang pertama kalau emergensi. Dia berdoa pada Allah, ya Allah beri pertolonganmu ya Allah, Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah tuh, dia totok pasiennya, subhanallah, ya. Beberapa menit kemudian sadar pasiennya. Wih, bingung dia, dikasih minum sama Dr. Hendrik, subhanallah, minum dulu pak, dia minum. Ini orang Belanda ateis, orang Belanda ateis, ya, pesawat dari Belanda dia, ya, di samping beliau orang Belanda ateis, ya, dikasih minum dia, ya. Lalu Dr. Hendrik lihat, wah sudah segar dia, perkenalanlah mereka kan. Lalu orang Belanda ini tanya, apa nama tindakan yang anda lakukan pada diri saya tadi? Subhanallah. Dr. Hendrik menjawab, topung. Apa itu topung? Totok
punggung. Lalu mantra apa yang Anda baca? Al-Fatihah dibilang mantra. Oh, itu Al-Fatihah itu bukan mantra. Oh, itu mantra utama saya lah, kata dia kan, yang saya baca setiap hari. Maukah Anda lakukan sekali lagi pada diri saya, ya, hingga saya bisa mengajarkan orang lain untuk menotok saya, dan jangan lupa mantranya. Lalu beliau totok lagi berdoa, ya Allah, kalau memang ini caramu membuka pintu hatinya, memberikan hidayah untuknya, berikan hidayahmu ya Allah. Subhanallah, Pak. Beliau totok lagi itu, beliau baca mantranya kan, subhanallah, ya. Lalu orang Belanda itu menatap Dr. Hendrik, selesai dia totok itu, subhanallah, menetes air matanya. Kan kita nggak tahu bagaimana cara Allah beri hidayah kan, ya. Itu kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Kita nggak bisa prediksi. Siapa yang bisa prediksi emergency? Tidak ada, Pak. Jadi Bapak Ibu harus bisa melakukan itu dimanapun kita, ya. Begitu anak kita kejang-kejang, cepat-cepat tekan titik ginjalnya. Sudah berapa itu, Bu? 4, Pak? Sudah 4. Jantung, stroke, apa tadi? Gegar otak, kejang-kejang. Yang kelima apa, Pak, kira-kira? Epilepsi, kejang-kejang. Asma, ya, emergency asma. Ada tidak yang asma di sini? Nanti bisa maju. Yang asmanya agak berat, ya, silakan nanti maju, ya, kita untuk praktek insya Allah, ya. Tapi jangan banyak-banyak juga, ya. Maju semua. Ya, 2 orang saja lah paling, ya. Jadi 1 orang jantung, 1 orang asma, ya. Insya Allah bisa. Di Tangerang itu, Pak, ya, ada seorang siswa serangan asmanya sudah parah. Teman-temannya mengerubuti dia dan menangis semua temannya. Bingung melakukan apa, ya. Lalu dengan izin Allah datang nih lewat pengendara motor yang bisa totok punggung, ya. Dia lihat, ada apa, Dek? Ada apa, Dek? Asma, Pak. Langsung dia totok tuh, subhanallah, punggungnya langsung muntah dia. Ketika muntah keluar slam, keluar lendir tuh, keluar lendirnya, langsung longgar napasnya, ya. Titiknya apa? Tengkuknya, lalu titik paru-parunya tuh, ya. Nanti saya kasih gambarnya lah itu, ya, paling tidak nanti untuk pertemuan Bapak Ibu berikutnya di fotokopi sama panitia, ya, titiknya, ya. Jadi untuk emergency Bapak Ibu bisa lakukan itu, ya. Jadi bisa untuk sakit asma, bisa. Bahkan pelatihan di Malaysia itu kemarin itu profesor ikut pelatihan, dia 20 tahun asma. Saya undang ke Malaysia, Pak, itu orang Malaysia, undang kita juga. Tapi di Malaysia bukan totok punggung. Punggung itu bahasa Malaysianya pantat. Jadi bukan totok punggung, ya, totok belakang. Belakang, Pak, ya. Punggung itu dia bilang belakang, totok belakang, ya. Kalau punggung artinya, maaf tadi, pantat. Totok punggung, ya, oh jangan, nggak mau dia, ya, totok belakang. Jadi ada teman kita, dia pakai rompi totok punggung. Wah, keren katanya kan, rompi totok punggung masuk Malaysia. Di bandara di stop. Ibu-ibu sini. Ibu, apa ini? Apa ini totok punggung, katanya. Lalu dicontohkan, ini totok punggung kayak gini. Oh, itu totok belakang, ya. Punggung itu pantat, Bu, katanya gitu, ya. Jadi beda bahasa, ya. Jadi profesor ini, Pak, 20 tahun asma, tiap malam 2 kali kumat Ventolin, tiap malam kumat. Selesai pelatihan ditotok punggungnya, subhanallah. Besok hari Ahadnya dia testimoni, dia totok, saya kemarin, ya alhamdulillah, tadi malam saya tidak kumat sama sekali, subhanallah, sampai sekarang pun sehat, ya. Jadi ini jemaah umat Islam terutama harus bisa, saya tekankan harus bisa, Bu, ya. Jadi ibu anaknya tipes, demam berdarah, nggak usah panik. Cacar, campak, nggak usah panik, insya Allah, ya. Untuk masalah virus dan bakteri, totok punggung paling cepat insya Allah mengatasi itu. Anak kita tipes kan pasti dia demam kan, ya, totok saja, Pak. Ternyata darah lancar itu, darah lancar, imunitas meningkat. Imunitas meningkat, virus dan bakteri akan dia lawan, berarti virus bakteri akan melemah. Itu rumusnya. Darah lancar maka imunitas meningkat dan virus itu akan melemah. Jadi untuk emergensi demam berdarah dan sebagainya, totok punggung pun insya Allah bisa mengatasi itu.
ya. Sudah banyak tuh, ya. Yang keenam, tadi sudah stroke, jantung, apalagi itu asma, ya. Keracunan. Mana bisa Ustaz keracunan totok punggungnya, ya. Kecuali keracunan games. Itu totok jidatnya. Ya. Itu Pak yang keracunan games. Kenapa dia jadi stres, jadi gila? Karena mainnya sampai larut malam, jantungnya lemah. Itu masih bisa insya Allah di atas sedang totok punggung, masih bisa insya Allah, ya. Jantungnya kan lemah Pak, bisa 7 jam, 8 jam dia main games kan. Jantungnya tidak istirahat Pak, lemah. Jadi dia kayak orang gila tuh, halusinasi muncul. Titik jantungnya totoknya itu insya Allah, ya. Kalau dan anak kita yang mohon maaf stres, kan banyak di berita tuh, banyak orang anak kecil stres karena main games, ya. Itu insya Allah masih bisa dengan totok punggungnya. Jadi keracunan sekalipun insya Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Di mana titiknya? Ya, tengkuknya Bu, cepat-cepat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Lalu bahu belikatnya, ya, lalu lambungnya, lalu tekan ke bawah ginjal sampai pinggulnya. Muntah dia, ya, muntah dia insya Allah. Ya, jadi efektif. Coba untuk apa lagi? Hampir semuanya itu. Ya, kita biasa ke gunung Pak, survival. Ada anggota yang dia coba-coba umbi-umbian, ada umbian beracun kan, dia makan umbian beracun, nggak bisa bicara, dia langsung dia teriak-teriak, ya. Cepat-cepat kita totok, subhanallah, muntah dia, ya. Jadi untuk keracunan insya Allah bisa diatasi dengan totok punggung, hampir semuanya. Yang terakhir nih ya, patah tulang dan keseleo. Mana mungkin patah tulang kaki, totok punggung, kayak gitu kan? Ya, mana mungkin Ustadz patah tulang kaki, tulang keringnya di totok punggungnya, kan gitu kita berpikir kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau patah tulang kaki kita, itu dia menekan ke atas, muncul benjolan di atas pinggulnya. Ya, Bapak kendorkan semuanya, Ibu kendorkan semua, lalu fokus pada benjolan yang muncul. Begitu benjolan kita totok sudah tidak lagi, tulang nyambung sendiri secara alami. Ya, kalau kita main tarik aja kan, sakit nggak Pak ditarik? Pelatihan di Temboro itu ada seorang ibu sudah remuk tulangnya, ya, sudah 2 tahun lalu Ustadz, ibu saya sudah di tukang urut lah kan, biasa kan. Akhirnya nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Saya bilang sama beliau, Ibu, saya tidak bisa jamin, barangkali jaringan sudah terbentuk, sudah mengeras, nggak bisa kita totok lagi, saya bilang, ya. Tapi tidak salah kita coba. Mungkin dengan izin Allah Ibu bisa normal kembali. Takdir Allah ketemu jodoh kesembuhan di sini, gitu ya. Saya totok lah Pak. Kalau ibu-ibu kan tidak buka baju, kita pakai sarung tangan kan, ya. Saya totok punggungnya, subhanallah, pas di atas pinggulnya saya tekan, di atas pinggulnya pas saya tekan, agak terasa sakit ya, kita kurangi. Jadi kalau kita tekan sakit harus dikurangi biar tidak sakit. Jangan Bapak sakit, nah ini penyakitnya dihajar lagi kan gitu. Kurangi tekanannya, ya. Setengah jam kira-kira saya totok Pak, subhanallah, dengan izin Allah ibu itu langsung bisa ruku dan sujud kembali, menangis dia sujud syukur, ya. Jadi nggak main tarik aja, ya. Saya punya pasien Pak pendeta, ada, ya, pendeta Pak Tarigan di Rawamangun Jakarta, beliau jatuh, kata Bu Tarigan, Pak Abdurrahman, sudah saya bawa kemana-mana, tukang urut, tukang pijat sudah, tapi kok Pak Tarigan nggak bisa duduk, belum bisa duduk. Kalau dia duduk langsung sakit, langsung dia buang badannya kan, nggak kuat menahan berat badannya. Lalu saya totok beliau, punggungnya pelan-pelan, ya. Tidak Pak, tidak pakai mantra, mantra biar dapat hidayah Ustaz, ya. Totok pelan-pelan, subhanallah. Coba Pak Tarigan duduk, bisa dia duduk, bisa Pak, subhanallah. Totok lagi pelan-pelan Bu, dalam kondisi duduk dia kan, ya. Coba Pak Tarigan berjalan, bisa dia berjalan, subhanallah. Betul kata Ustaz tadi itu. Bu Tarigan curhat sama saya, Pak Abdurrahman, hampir semua dukun patah tulang pakai jin, subhanallah. Kok Ibu tahu? Saya bilang, loh kami merinding kalau masuk ruangannya. Ternyata kalau ruangan ada jinnya, kita tuh merinding. Orang Kristen pun Pak merasakan itu, merinding kami Ustaz pas masuk ruangan ada jinnya.
Hampir semua dukun patah tulang yang pernah saya kunjungi, hampir semuanya pakai jin, subhanallah. Saya nggak bisa tahu seperti itu ya, tapi beliau yang bilang. Beliau tanya, Pak Abdul Rahman pakai jin tidak? Tidak Bu, saya pakai celana biasa. Jadi rata-rata Pak seperti itu ya. Jadi dengan izin Allah yang patah tulang keringnya itu, dengan izin Allah nyambung sendiri. Bahkan di Surabaya, Dukuh Kupang itu Pak, saya sering pelatihan di sana depan Wijaya Kusuma itu ya, itu kameramen kita patah tulang sininya nih. Dia biasa syuting kan, dengerin kita ceramah, terus di ronsen patah ini, ya sudah ke dokter lagi, nggak mau katanya, totok punggung saja. Dia totok punggungnya itu nyambung sendiri. Sekarang tuh normal. Saya tanya kemarin ikut TFT dia, TFT 2 tuh, ya. Ada orang Surabaya, itu dibebat enggak, dibedai enggak, ditahan enggak dengan gip gitu kan? Enggak Ustaz, enggak diapa-apain, nyambung sendiri. Ya. Jadi secara otomatis tulang kita tuh cerdas sebenarnya. Bisa dipahami ya? Ada lagi Pak tabrakan, tek, kena bentur sininya nih. Orang tabrakan Ibu naik motor dia Pak, ikuti mobil, dia ngebut ngikutin mobil lewat ada lubang, dia kan nggak lihat, dia hajar lubang itu, jeder, tek, kena bentur setang sininya, setang motor, langsung nek, nggak bisa napas dia. Di Jogja kejadiannya, ya. Untung kita totok langsung, ya. Dia totok pelan-pelan, akhirnya saya totok juga. Pertama anak buah nonton itu, ya. Langsung saya suruh tekan bagian yang kena benturan ini. Coba kamu tekan yang kena benturan tadi. Ih, nggak sakit tuh, nggak sakit Pak. Padahal nggak kita sentuh bagian yang kena benturan itu, totoknya di mana? Di punggungnya. Apa kata dia? Saya tadi nggak bisa bernapas. Saya sudah yakin kalau nggak ditotok dengan izin Allah tuh mati saya hari itu katanya. Ya. Jadi untuk kasus keselio, patah tulang, kecelakaan pun dengan izin Allah, totok punggung bisa mengatasi itu. Subhanallah ya. Di punggung. Di punggung. Ya. Bagaimana dengan patah tangan? Kalau tangan ya di belikatnya, ya. Kalau tangan di belikat, kalau kaki di atas pinggulnya, ya. Jadi untuk kasus patah tulang dan keselio, totok punggung itu dengan izin Allah bisa mengatasi itu. Ya, jadi kalau ada yang keselio, jangan diurut kakinya. Kalau tangan keselio, jangan diurut tangannya, ya. Tapi ditotok punggungnya. Silakan nanti kita praktek ini ya. Ginjal. Ya, kita nggak menekan ginjal Pak, yang kita tekan itu penyumbatannya. Ya, kalau ginjalnya aja untuk apa ditekan-tekan? Yang kita tekan penyumbatannya. Ya, jantung pun kata dokter nggak boleh tekan-tekan. Ya, yang kita tekan penyumbatannya. Kan tengkuknya. Ya, ginjal ke bawah tekan. Kan itu yang kita tekan perlemakannya, titik ginjalnya. Titiknya nanti kita praktek harusnya nih. Kan visualisasinya beda-beda kan. Ini begini ya, bahkan notoknya pun beda-beda gambarannya kan, ada yang gini-gini ya kan? Beda-beda. Kenapa? Karena harus dipraktekkan ya, ilmu ini harus dipraktekkan karena dia memang keterampilan ya. Bahkan titik ginjalnya itu ya yang ada penebalan di ginjalnya itu, tekan di situ ya, insya Allah bisa menekan darahnya biar turun ke bawah. Itu caranya ya kalau gegar otak ya. Jadi termasuk juga kalau kita di kampung itu, mohon maaf, angin duduk ya, itu emergency Pak. Secara dokter medis itu angina pectoris ya, serangan jantung dianggapnya kan ya, tapi awalnya lambung. Itu pasien kayak orang gila, lambung menekan ke jantung, jantungnya mompa, lambungnya menekan, bengkak gak jantungnya? Bengkak jantungnya. Diperiksa, oh ini serangan jantung, meninggal karena serangan jantung. Akhirnya meninggalnya karena serangan jantung. Padahal awalnya lambung ya. Ini kalau ketemu kayak begini, Bapak cepat tuh tengkuknya, jantungnya, titik jantungnya ya, kanan kiri, lalu titik lambungnya, lalu tekan ke bawah, ginjal sampai pinggul. Tekan luncur ya,
biar dia sendawa. Karena dia nggak bisa sendawa. Sendawa tidak bisa, mohon maaf, buang angin pun tidak bisa. Jadi angin pun di tubuhnya saja, Pak. Jantung lambung menekan tuh, ya. Akhirnya ngeblok ke jantungnya, tidak bisa napas, meninggal dia. Untuk kasus seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak sebentar kita tangani. Saya tangani itu sampai 5 jam, Pak. Ya, kenapa 5 jam, Ibu? Karena anginnya sudah di seluruh tubuhnya, ya. Lama dia. Jam 11 dia datang, 12 kali dia miss call saya, Pak. 12 kali miss call. Hari Sabtu, ingat betul saya, ya. Saya pas latihan berbulu tangkis, saya taruh raket, saya ambil HP, 12 miss call, bayangkan. Ini orang panik atau anaknya main HP kan gitu kan. Ternyata masih bunyi lagi, saya angkat itu, oh ternyata dia panik. Ustadz, saya sesak, langsung ke klinik. Saya pun langsung pulang ke klinik, saya totok dia dari jam 11 pagi sampai jam 5 sore. Basah semua badannya, keringat dingin semua. Keringat dingin semua. Nangis dia Pak. Napas sudah pendek. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Langsung kembalikan pada Allah. Itu biar tenang, Bu, ya. Istighfar, Pak. Jangan Bapak takut-takuti. Kayak gini, Pak, biasanya pada mati semua ini. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu. Muntah dia, Pak. Sendawanya itu seperti orang berteriak kedengar 200 meter, Pak. Kayak gitu. Jadi, Pak, untuk keluar angin itu susah, sudah terjebak dia kan. Ya itu yang menekan ke jantung, Pak, terus, Pak. Maka dia nggak bisa napas, keringat dingin keluar. Bajunya kita buka, basah badannya, keringat dingin. Totok lagi habis sholat zuhur, totok lagi, Pak. Keluar lagi dia, ya. Mulai dia sendawa, mulai agak enteng. Ya. Kalau kita bisa dikerok kan, ya. Dikerok besok begitu lagi, Bu, ternyata. Ya. Kerokan itu kan hanya di permukaan saja. Badan kita hangat, darah kita lancar. Karena badan hangat, darah kita cair. Tapi sudah itu kan suhunya normal lagi, badan kita begitu lagi, ya. Jadi untuk kasus emergensi angin duduk pun insya Allah tidak usah khawatir, ya. Jadi hampir semua kasus emergensi dengan izin Allah bisa diatasi. Apalagi coba, Ibu, banyak sekali itu, ya. Gatal-gatal tidak emergensi, obatnya garuk-garuk. Silakan, saya kasih kesempatan bertanya lah biar kita lebih ini, ya, biar lebih jelas, ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, betul. Oke, ya. Punggung itu mulai cervical 7 ke bawah. Titik tengkuk ke bawah. Ya, sampai lumbar pinggul. Entong-entong, tengkuk ya, Bu, tengkuk. Ya, itu masuk sampai atas pinggul. Kiri kanan. Tengah juga, Bu. Kiri kanan tengah juga. Ya, itu, Bu, pokoknya Ibu uwal-uwal aja semuanya. Udah sembuh gitu, Bu, ya. Ya, maaf. Baca mantra, jangan baca WA. Baca bismillah wajib, Pak, ya. Doa pada Allah wajib. Pasien pun, Bu, kita suruh berdoa pada Allah. Bu, berdoa pada Allah ya, Pak, berdoa pada Allah ya. Mohon kesembuhan dari Allah ya, Pak. Jadi begitu dia sehat, dia akan semakin yakin, akidah imannya semakin kuat, percaya pada Allah. Itu, Bu, ya. Lalu lamanya berapa lama? Seikhlasnya. Mau 2 jam? Boleh tidak, Pak? Boleh, yang penting ikhlas. Seandainya itu 2 jam belum sembuh, ditambah lagi, Pak. Boleh, Bu, ditambah. Seikhlasnya. Bahkan saya 5 jam tadi kan, Bu. Pokoknya sampai pasien itu nyaman, Pak. Yang asma sampai dia alhamdulillah. Kan sudah ngik, ngik. Sudah ditenggorokkan napasnya, Bu. Pak, kalau ada ngik, Hah? panik. Iya, Pak. Dia bilang sudah ditenggorokkan napas saya, ya. Asma soho nggak mempan, dia minum Ventolin nggak mempan, resisten obatnya, sudah nggak mempan lagi, dia gunakan obat itu, Pak. Ngik, ngik. Panik, Bu, anaknya lari ke klinik saya, minta tolong, Pak, minta tolong. Saya masuk ke ruangannya, bersebaran itu, bertebaran Ventolin, asma soho, napasin nggak mempan lagi, udah resisten, dia nggak mempan lagi pakai obat itu. Saya totok 3 jam, Bu, kira-kira, sampai lega napasnya kan. Jangan masih ngik, Ibu tinggal, sudah apa, sudah habis waktunya, jangan, teruskan, Bu. Ibu pasrah pada Allah, ya Allah, hidup dan mati di tangan-Mu, ya Allah.
hamba hanya ikhtiar, mohon pertolonganmu ya Allah, selesai. Loh, mati kita kan di tangan Allah. Kalau mati pun nggak berarti yang sakit matinya duluan kan, bisa jadi yang sehat meninggalnya lebih dulu, betul Pak? Jelas Bu ya? Insya Allah. Ibu perhatikan ke cucu, subhanallah ya. Anak kita Pak ditotok setiap hari tuh, mohon maaf Bu, wah besoknya dia minta lagi. Keenakan loh. Keenakan. 5 orang ibu anaknya tuh mau tidur buka baju semua baris. Ada apa ini kan? Minta totok. Ada seorang anak lagi Pak, uminya cerita, Ustadz ini anak saya kalau mau tidur mohon maaf dia bawa minyak zaitun ya, dia ikuti saya, mie totok mie, mie totok mie. Ibunya ke dapur dia ikuti Pak, mie totok mie. Sebelum tidur dia ikuti ibunya kemana pergi, minta di totok. Efeknya apa Ibu? Anak kita jadi patuh pada kita, anak kita jadi nurut pada kita. Sebab itu efeknya Bu ya. Seolah-olah kan fisik saja kan, padahal tidak, ada efek psikologis yang membuat anak kita jadi patuh. Apa kata ibunya? Ustadz, dulu anak saya bandel-bandel, sekarang pada rajin-rajin. Ditotok sama ibunya Pak. Kalau masih bandel juga kombinasi Pak dengan totok kepala. Enggak Bu, insya Allah dengan totok busnya dia sudah normal, sudah. Anak emosional Pak, itu bukan masalah kejiwaan. Anak emosional itu ada gangguan di badannya, nggak nyaman dia, ya. Begitu dia ditotok nyaman, tenang dia Bu, nggak emosional lagi. Terutama titik jantungnya ya, titik jantungnya terutama. Yang anak emosional itu. Ibu mau tanya apa? Ya Bu? Tidak Bu, tidak sakit. Nyaman Pak, totok itu sangat nyaman. Pasien nggak sakit apa-apa ditotok, boleh. Pak, Jangan nunggu sakit. totoknya itu harus pakai minyak zaitun Pak? Ya, contohnya pakai minyak zaitun karena minyak zaitun itu mengandung antiseptik, proteksi terhadap bakteri. Tubuh pasien kita keringat bakteri kan? Ya, maka dengan minyak zaitun insya Allah ada proteksi, ada antiseptik di situ. Itu ya, jelas ya insya Allah ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak, saya ini kan kadar gulanya itu selalu tinggi, cenderung tinggi, di atas 300. Apakah itu bisa ditotok, dan apabila ditotok bagian yang mana? Ya, Terima kasih Pak. baik. Penyakit gula banyak Pak ya. Ini testimoni terbaru Ibu ya. Di Indosat saya kasih pelatihan 3 kali di Indosat Pak ya. Ibunya tuh sudah gulanya tinggi terus 500 dan sebagainya ya. Anaknya ini Pak bakti terhadap ibunya, dia totok ibunya Bu ya. Itu kakinya luka Pak, udah nggak bisa jalan ibunya. Totok punggungnya setiap hari kalau dia ada di rumah itu, subhanallah sekarang ibunya sudah bisa ke pasar seger. Titiknya di punggung, perbaiki lambung pankreasnya. Semua dulu Bu ya, semua dulu itu perbaiki lambung pankreasnya, insya Allah normal pankreasnya. Hasilkan insulin lagi, merubah gula jadi tenaga, gulanya turun, tenaga bertambah. Jangan minum obat gula. Sekarang masih Pak, masih mengkonsumsi obat gula saya. Ya percuma. Kan itu hanya reaksi di dalam darah saja kan? Tidak perbaikan pankreas kan? Kalau total punggung Bu, diperbaiki pankreasnya, darah lancar, pankreas recovery. Seperti dahan nih Bu, dahannya layu. Di mana masalahnya? Di akar, siram dengan air, dahannya segar lagi. Pankreas ibu kan gagal pankreas kan, nggak bisa hasilan insulin kan, berubah gula jadi tenaga, maka suntik insulin biasanya kan, ya. Dengan total punggung Bu, darahnya lancar lagi, pankreas ibu recovery, normal kembali secara alami, ibu lebih segar, gulanya turun, tenaganya bertambah. Kalau gulanya naik bagaimana Ustaz? Kalau gulanya naik, jual ke pasar. Banyak untungnya. Bisa Bu insya Allah. Jadi kalau sudah ditotok, tidak usah mengkonsumsi obat lagi? Tidak perlu Bu. Oh, Karena obat itu kan reaksi di darah saja kan. Ibu minum obat bertahun-tahun, merasa semakin normal atau semakin tidak normal, kan semakin tidak bagus kan. Ya, jadi bisa Bu insya Allah ya. Tanya Ustaz. Ini kalau gagal ginjal sudah Cuci darah. itu bisa Ya. Ustaz?
Saya tidak jamin bisa, tapi insya Allah bisa. Dokter Marino, ya, itu 9 tahun cuci darah, dokter nih Pak. Nanti Bapak di internet di Google cari Dokter Marino, ya. Itu 9 tahun cuci darah. Kemarin sudah 2 bulan beliau berhenti cuci darah dan sehat hidup. Biasa seminggu 3 kali cuci darah Ibu ya. 9 tahun, selama 9 tahun dia cerita kisah dia cuci darah itu. Di Pakistan dia cuci darah awalnya itu, ya. 9 tahun cuci darah itu, dia tontok punggungnya. Pelatihan di Makassar, Sulawesi Selatan, beliau ikut pelatihan Pak. Gagal ginjal sudah cuci darah 9 tahun. Ya, totalnya dari lambung ke ginjal. Ya, dibersihkan lambung ke ginjalnya itu, darahnya lancar, seperti nutrisi ke dahan, ya, dari akar dia bawa, akarnya bawa nutrisi, dahannya segar lagi kan. Dari lambung ke ginjal diperbaiki, ginjalnya pelan-pelan recovery lagi. Saya punya pasien Pak, 6 tahun sudah cuci darah. Tidak pipis dia kan? Ya. Kan nggak pipis lagi kan? Berkeringat tidak? Tidak berkeringat lagi Pak. Tidak pipis, tidak berkeringat kan? Ginjal sudah nggak ada fungsi. Ya. Total seminggu 3 kali saya bilang sama pasien saya, Pak, saya pengen dapat ilmu dari Bapak. Itu dulu Pak, tahun 2012. Pertama saya dapat pasien gagal ginjal yang sudah 6 tahun cuci darah. Saya pengen dapat ilmu dari Bapak. Bapak datang saja seminggu 3 kali, tak usah berpikir biaya, saya bilang. Iya kan? Karena kita ingin dapat ilmu dari dia Pak. Sangat berharga ilmunya kan. Datang dia seminggu 3 kali, total Pak, subhanallah, dengan izin Allah berkeringat lagi, badannya yang hitam segar lagi, pipisnya normal kembali. Dan mohon maaf, dia sudah bilang waktu sebelum ditotal sama istrinya, apa dia bilang, saya ikhlas kalau kamu cerai dengan saya, nikah lagi saya ikhlas. Karena 6 tahun tidak bisa kasih nafkah batin buat istrinya. Tapi dengan total punggung, apa dia bilang, Ustadz, saya bisa normal kembali hubungan sama istri. Subhanallah. Dia bilang sama istrinya, awas kamu nikah lagi. Mana yang ditotok? Dari lambung ke ginjalnya dia perbaiki. Bisa Ustadz, insya Allah. Tapi kita nggak bisa jamin ya. Makanya tadi totoknya rutin setiap hari kalau perlu. Ya, kalau perlu setiap hari. Tidak masalah setiap hari. Boleh Bu. Nggak ada batasan waktu, mau malam mau siang enak ya, mau duduk mau tengkurap, yang nggak boleh sambil berlari. Enak dia pokoknya, nyaman ya, insya Allah ya. Cukup ya insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.